Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Ramdhani Hadiat dengan NIM 235031053. Nah, di sini saya akan melanjutkan progres yang dari minggu kemarin. Nah, buat minggu kemarin kan kita membuat penghubungan. Nah, buat minggu sekarang kita mau masuk ke analisis struktur. Nah, buat langkah awal ya. Di sini kita pengen tahu nih nilai periodenya berapa dengan cara coba kita running ya. Run all, no case to run all. Oke. Nah di sini udah, coba kita display. Nah di sini show deformasi share. Nah di sini coba kita lihat yang modal. Oke. Nah buat modal ini ada nih, kita coba ini ya, hapus aja ya, gede. Nah buat nilai periode di sini ya, yang T di sini udah ada nilai 0,8 sekian. Nah buat kalian yang masih nilai ininya besar atau lebih dari misalnya 10.000 atau 100.000, nah itu kemungkinan besar terjadi kesalahan saat join, misal sambungan ini ke sini bisa jadi enggak tersambung. Nah jadi periodenya besar. Nah buat yang 0, sekian kemungkinan struktur ini tidak ada masalah ya. Nah buat langkah selanjutnya kita pengen lihat data buat data model ini ya, dengan cara kita ke display. Nah di sini ada show table, klik aja show table. Nah tunggu. Nah di sini kita coba pilih yang struktur output. Kita klik aja struktur output. Di sini kita klik ini. Nah di sini kan ada dua pilihan, ada base reaction sama modal information. Nah buat base reaction kita matiin aja. Nah di sini ada tanda plus, kita klik aja plusnya. Nah di sini kita mau pakai yang modal participating massa ratio ya. Kita coba matikan. Nah sudah seperti ini, coba kita oke. Nah udah ada ya, di sini udah ada modal dari 1 sampai 8. Di sini ada periodenya dari 0,872 yang kita mulai tadi sampai 0,13 sekian. Nah untuk langkah selanjutnya di sini kan udah ada nih data-datanya. Kita mau si data ini tuh mau ke Excelin. Nah dengan cara kita ke file, lalu kita ke export current table, kita ke Excel. Nah di sini sabar. Nah sini, nah udah dibuatin. Kita coba buka. Nah di sini coba kita perkecil. Di sini. Nah di sini ada yang modal dari 1 sampai 12. Di sini buat partisipasi massa yang mencapai 100% ada di mode 8 ini. Nah bentar ya, kita coba kiriin. Nah di sini ada partisipasi massa mencapai 100% ada di mode 8 ini, yang sumbu X sama sumbu Y 0,9 sekian sama 0,9 sekian. Nah buat langkah selanjutnya kita masuk lagi ke sub. Ini udah ya, kita X aja lah. Nah ini komputer. Buat langkah selanjutnya kita mau tahu nih buat beban mati sama beban itu sendiri, dengan cara kita ke display, lalu kita ke table lagi. Nah di sini kan ada nih struktur output, kita masih gunakan ini.
Di sini modal information kita ganti jadi base reaction. Nah, ini matiin aja. Nah, di sini kita select load cache. Nah, di sini ada ya beberapa 24. Nah, di sini kita mau mencari data dari date sama SDL. Nah, dengan cara ini klik SDL, lalu di sini edit, lalu SDL-nya kita klik juga dengan cara kontrol klik kanan. Oke aja. Nah, di sini udah kepilih 2 dari 24. Kita oke aja. Nah, nanti ada nih buat nilai nilai date sama SDL-nya. Nah, ya, nah buat nilai ini beban ini coba kita pengen jumlah ini buat nanti menghitung P statik dengan cara kita coba kontrol C aja ya, kontrol C kita buat di sini aja lah, nggak apa-apa, kontrol V, lalu kita masuk lagi kontrol C sampai ke sini. Nah, buat nilai ini coba kita jumlahin sama dengan ini ditambah ini. Bentar. Nah, hasilnya sekian ya. 4, 5, 7, 9 sekian. Nah, si nilai ini nanti dikaliin dengan CT. Nah, buat nilai CT coba kita lihat nah, kan tadi nih berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai berat efektif struktur akibat beban mati dan beban mati tambahan. Nah, buat nilai ini kita jumlahin. Nah, udah dapat nih, tadi kita udah dijumlahin. Nah, buat itu buat ngitung P statik. Nah, buat CS-nya 0,87 kita coba ikutin aja yang di PDF ini. Nah, buat nilai CS ini tuh didapat dari sini. Nah, CS hitung ya, kita ambil yang ini aja, gunain yang 0,087. Nanti dikaliin CS dikali WT. Buat nilai WT kan kita udah dapat tadi. Nah, kita coba CS dikali WT. Buat nilai CS-nya tuh tadi tuh 0,087. Kita enter. Nah, buat itu di sini aja ya, berapa sama dengan ini dikali ini. Enter. Nah, buat nilai P statik udah didapat nih 398,457 sekian. Nah, buat langkah selanjutnya kita mau mencari data nilai RSFX sama RSFP dengan cara kita masuk lagi ke sini, ini close aja gak apa-apa. Kita ke display lagi, kita ke sortable lagi. Nah, ininya tetap ya base reaction. Nah, di sininya select load cache-nya. Nah, kita kan mau mencari data RSFX sama RSFP. Kita gunain ini aja, kita oke. Udah itu kita coba oke. Nah, sini ada udah muncul nih buat datanya. Buat datanya udah muncul ya, sekian 398, sekian sama 398, sekian. Nah, untuk itu coba kita copy aja, Ctrl C ke sini. Oh, bentar. Karena ini kita coba X aja di sini karena bekas tadi mencoba, kita coba broadcast. Bentar, cancel dulu. Kita ininya matiin, kita oke. Nah, di file lalu ke baterai habis. Kita ke di file lalu kita ke oke. Nah, di sini itu bekas ubah. Nah, kan ya benar. Kita coba ubah dulu lagi ya. Bekas tadi ubah 81 dan 1 ke 8.
kita modify, kita oke. Nah, buat RSFP nya juga sama, modify 1,81 kali 1/8, enter, modify, kita oke. Nah, kita oke, kita coba running lagi ya. Nah, coba kita lihat lagi display sortable. Kita ini kan udah oke, ini harus oke, kita oke. Nah, ini yaitu data yang belum dikaliin. Nah, nanti ya kita coba kalikan. Buat data dari RSFX 341 sama ininya RSFP 342. Nah, kita X aja. Jangan X, kita Ctrl C, lalu kita ke Excel. Nah, di sini aja Ctrl V, lalu kita ke sini lagi Ctrl C, ini Ctrl V. Ini gak apa-apa acak-acakan juga ya, nanti dirapikan. Ini buat mencontohkan doang. Sama dengan ini dikali ini enter. Nah, buat nilai tadi ya kan, buat nilai bentar lihat. Nah, ini P statik nilainya segini, buat dinamik segini. Nah, berarti perangannya not okay. Berarti di sini juga sama ya, buat P statiknya nilainya 39,8. Nah, buat P dinamiknya 349 di sini not okay, tidak okay. Nah, coba kita bagi nilai ini sama nilai ini dengan cara coba dengan ini nilai dari P statik dibagi nilai dari ini, kita enter aja. Nah, nilainya 1,165 sekian. Nah, buat ini juga sama ya, tinggal gini aja. Nah, 1,164. Nah, juga sama. Nah, buat si data ini nanti kita masukin ke RSFX, tinggal nilainya dikaliin ini ya. Nah, kita cobain aja, kita X aja kan ini udah X. Nah, untuk langkah selanjutnya kita coba unlock. Kita ke define lalu load cache. Nah, buat RSFX sama RSFP ya. Di sini kita bisa modify server cache. Nah, kan di sini nih yang tadi udah nilai asli ya, nilai real. Kita coba masukin nilai yang tadi 1.1165 65. Kita modify, kita oke. Bentar, berapa sih tadi tuh? 1.165 oke, dengan kita oke. Nggak ubah ya, kita oke. Buat RSVP juga sama, modify solo oke. Nah, jadi kalikan model kalikan kali 1,164 modify. Nah, kita udah itu kita oke. Nah, ini udah kobah nih dua ini. Nah, kita coba lihat oke. Kita ke running sana, kita running. Nah, jika udah kita coba ke display lagi, display lalu kita
Oke. Nah, di sini nih lihat buat tadi kan 398, tadi itu kalau nggak salah tuh bukan segini ya hasilnya. Nah, buat tadi itu hasilnya itu segini 341 sama 342. Nah, karena kita udah dikaliin sama yang tadi hasil begini segini, didapat hasil RSEP-nya. Jadi buat arah gempa X sama Y-nya didapat jadi 398 sama 398 ini. Nah, buat ini tuh sama kayak yang tadi nilai P statik. P statiknya tuh tadi kita tuh 398, segini tuh ya. Jadi sama. Berarti buat keterangan di sini juga. Nah, kan tadi ini yang sebelumnya. Nah, karena udah dibagi, udah dikalikan, nah jadi seperti ini. Nah, jadi di sini ada keterangannya. Setelah dilakukan banding ulang, diperoleh berdasarkan akibat RSFP sebesar sekian, kemudian direkap ulang. Nah, di sini berdasarkan tabel di atas tersebut bahwa persyaratan beban gempa sudah terpenuhi dikarenakan nilai gaya geser dinamik lebih besar dari gaya geser statik. Nah, di sini ya, berarti keterangannya jadi oke. Nah, buat langkah selanjutnya, coba kita ke sini lagi. Nah, di sini udah oke ya, udah doang. Oke, nah di sini nanti bisa ditambahin keterangan oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita masuk ke display lagi, lalu kita ke show deformasi shape. Nah, di sini coba kita lihat buat RSFX, kita oke. Nah, di sini ini nih di ujungnya. Nah, sini ada nilai U1 sama U2. Nah, buat nilai itu teh, buat U1 tuh buat gempa arah X. Sedangkan buat U2 untuk perpindahan akibat gempa arah Y. Ini kan ada nih U1 sama U2. Nah, untuk langkah selanjutnya kan di sini ada nih di PDF itu kayak, nah di sini ya, nah di sini ada pada U1 untuk gempa arah X dan U2 untuk perpindahan akibat gempa arah Y. Sini. Nah, di sini kan udah ada nih 1, 2-nya. Coba kita ke, nah di sini buat isi tabel ini kita masukin aja buat U1 lantai 3, U2 lantai 2, U1 lantai 2 maksudnya, sama U1 lantai 1 kita masukin ke sini buat si ininya. Nah, coba kita lihatnya di option bisa. Udah gitu aja lah. Oke, iya. Sini. Nah, di sini kan ada U1 ya, U1 sekian. Ini kan sama mungkin. Nah, kita masukin nih, ini buat lantai berapa, kita masukin ke tabel tadi. Nah, mungkin buat video analisis struktur ini cukup sekian ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku yang tidak baik, mohon dimaafkan. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.